Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kita akan tetap lanjut membahas soal teknis P3K, PGSD sesuai dengan FR. Ini khusus untuk materi IPA. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Soal pertama. Bagian sel saraf yang membantu proses mengunyah makanan adalah? Jawabannya, itu adalah sel saraf kranial bagian trigeminal. Jadi sel saraf kranial yaitu ada 12 pasang saraf pada manusia yang mencuat dari otak. Saraf yang mengendalikan sensasi pada sebagian area kepala dan wajah dan mengontrol otot-otot rahang yang digunakan untuk mengunyah. Jadi jawabannya ini adalah saraf kranial, bagiannya trigeminal. Soal kedua, telur ayam disimpan dalam kotak tertentu dan diterangi dengan lampu, nanti akan menetas menjadi anak ayam. Perubahan energi yang terjadi adalah, jika sumber energi yang digunakan adalah baterai, maka urutan perubahan energinya adalah dari energi kimia, energi listrik, energi cahaya, dan energi kalor. Jadi, energi kalornya inilah yang membuat telur ayam bisa menetas. Selanjutnya, kulit kita bisa menghasilkan keringat saat udara panas. Bagian kulit yang menghasilkan keringat adalah, ini adalah gambar penampang dari kulit. Ada rambut, kemudian ada kelenjar sebase, pembuluh darah, jaringan lemak, kelenjar keringat, kemudian saluran keringat, kemudian ada pori-pori, epidermis, dermis, dan jaringan ikat. Jadi, kulit terdiri atas 3 lapisan. Ada epidermis, fungsinya melindungi kulit dari bakteri, iritasi, dan sinar UV. Kemudian lapisan kedua, di bawah epidermis ada dermis, mengeluarkan keringat, melunasi kulit agar tidak kering dan menerima rangsangan. Yang ketiga, hipodermis atau jaringan ikat bawah kulit, fungsinya untuk menyimpan cadangan lemak. Jadi, kelenjar keringat itu berada pada lapisan kedua atau dermis. Selanjutnya, mungkin Bapak Ibu di tahap 1 pernah bertemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan ciri-ciri hewan. Di sini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ciri-ciri belut adalah, jadi ini adalah gambar belut, bisa dilihat ya Bapak Ibu. Ciri yang pertama, badannya itu adalah bulat panjang, tidak bersisik, kemudian kulitnya licin berlendir, kemudian siripnya di belakang tubuh, kemudian giginya kecil runcing berbentuk kerucut. Ya, ini adalah gambar belut. Kemudian yang kedua, ciri-ciri lele adalah, ini adalah gambar lele. Jadi lele ini ciri-ciri yang pertama, tubuhnya bulat tapi pipih. Kemudian yang kedua juga licin, tidak bersisik. Kemudian memiliki kumis yang panjang di sekitar mulut. Kemudian siripnya ada sirip dorsal di punggung, ada sirip ekor, ada sirip perut, dan ada sirip dada. Sirip dadanya ini ada durinya atau disebut juga dengan patil. Nah, ini adalah gambar dari lele. Kemudian ciri-ciri kepiting. Jadi kepiting, ciri-cirinya yang pertama, memiliki 5 pasang kaki. Tapi sepasang kakinya yang pertama bermodifikasi menjadi sepasang capit dan tidak digunakannya untuk berjalan. Tetapi gunanya untuk mencapit makanan, juga untuk menghindarkan diri dari serangan musuh. Kemudian yang kedua, memiliki cangkang luar untuk melindungi tubuhnya. Jadi dia rangkanya adalah rangka luar atau eksoskeleton. Kemudian bagian mulutnya dilindungi oleh maksiliped yang rata. Ini adalah gambar kepiting. Kemudian ciri-ciri semut. Ciri semut yang pertama, tubuh semut terdiri atas 3 bagian, ada kepala, dada, dan perut.
Kemudian memiliki 3 pasang kaki atau 6 kaki, memiliki mata majemuk. Pada kepalanya terdapat sepasang antena. Kemudian memiliki sepasang rahang atau mandibula untuk membawa makanan, serta melakukan fungsi-fungsi lainnya. Ini adalah gambar semut. Selanjutnya, ciri-ciri laba-laba. Jadi, ciri laba-laba yang pertama, termasuk hewan berbuku-buku dengan 2 segmen. Jadi, segmennya antara kepala dengan dada menyatu, kemudian ada abdomen atau perut. Memiliki 8 kaki dan 4 pasang mata. Tidak memiliki sayap, tidak punya antena, tidak punya mulut pengunyah, namun memiliki rahang penusuk. Memiliki organ untuk menghasilkan benang seperti serat sutra untuk membuat jaring yang kokoh. Organnya ini disebut dengan spinneret. Kemudian berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah gambar dari laba-laba. Kemudian ciri-ciri kumbang. Kumbang ini banyak jenisnya, ini adalah salah satunya yang digambar. Jumlah kakinya 6, dia memiliki sayap. Jumlah matanya 2, memiliki rahang pengunyah, memiliki eksoskeleton atau rangka luar yang sangat keras. Bagian mulutnya sama dengan belalang, yaitu ada mandibula yang terlihat seperti penjepit yang besar. Ini adalah gambar dari kumbang. Selanjutnya, ciri-ciri lipan. Yang pertama, bentuk tubuhnya pipih, dan jumlah segmennya ada yang mencapai 177. Setiap segmen memiliki sepasang kaki di kiri dan kanan kecuali segmen pertama di belakang kepala dan 2 segmen terakhir. Kemudian memiliki sepasang mata tunggal. Sistem pernafasannya dengan trakea, karena dia adalah termasuk serangga. Kemudian tubuh terdiri atas kepala dan badan. Kemudian memiliki rahang dan maksila yang beracun. Nah, ini adalah gambar dari lipan. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal kita pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus ujian tahap 2 ini dan menjadi ASN P3K tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Bagi Bapak Ibu yang masih ingat dengan soal-soal pada tahap 1 kemarin, bisa ditulis di kolom komentar biar kita bahas bersama-sama. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.